Halo guys, jumpa lagi sama saya Adi di channel saya sendiri, Adi Tanuwijaya Channel. Hari ini saya akan membahas konten tentang sembilan naga. Siapa itu sembilan naga dan apa saja yang mereka lakukan? Ada disclaimer dulu ya guys. Informasi yang saya dapat mengenai sembilan naga ini saya dapat dari internet. eh, Profil sembilan naga penguasa ekonomi Indonesia beserta bisnisnya. Pernahkah kalian mendengar istilah sembilan naga? Istilah tersebut sering disebut dalam diskusi perekonomian Indonesia. Pasalnya, peran mereka yang termasuk ke dalam sembilan naga sangat berpengaruh terhadap ekonomi nasional Indonesia. Penasaran? Sembilan naga siapa saja? Simak ulasan berikut sampai selesai ya guys. Oke. Istilah sembilan naga maksudnya adalah sekelompok tokoh pengusaha kaya raya yang memiliki pengaruh signifikan dalam perekonomian Indonesia. Dengan kata lain, mereka inilah yang menguasai laju ekonomi nasional dan sering disebut sebagai konglomerat Indonesia. Sembilan naga Indonesia terdiri dari nama-nama terkenal seperti Dato Sri Tahir, Antoni Salim, Tommy Winata, Rusdi Kirana, Sofyan Wanandi, Jacob Sutoyo, Edward Suryajaya, Robert Budi Hartono, dan James Riyadi. Kesembilan orang tersebut merupakan pemilik berbagai macam perusahaan yang berfokus dalam berbagai industri seperti keuangan, transportasi, makanan, dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan penjelasan profil dari masing-masing tokoh sembilan naga dalam perekonomian di Indonesia. Yang pertama ada Dato Sri Tahir. Dato Sri Tahir atau disebut atau yang memiliki nama lahir Ang Chuan Ming merupakan seorang pengusaha sekaligus investor, filantropis sekaligus pendiri dari Mayapada Group. Mayapada Group sendiri adalah sebuah perusahaan induk yang menaungi berbagai industri seperti perbankan, media cetak, serta TV, properti, rumah sakit, serta retail chain. Dato Sri Tahir ini ia lahir di Surabaya pada 26 Maret 1952 silam. Selain menjadi seorang pengusaha, ia saat ini menjabat sebagai salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 2019 kemarin. Kegigihannya terus menekuni dunia usaha akhirnya berbuah manis, di mana tahun 1986 untuk pertama kalinya ia mendirikan Mayapada Group. Perusahaan tersebut merambah cakupannya hingga ke dealer mobil, garment, perbankan, dan juga kesehatan. Pada tahun 1990, Bank Mayapada menjadi salah satu usaha tersukses, bahkan bertahan di tengah loyonya perekonomian tahun 1998. Dato Sri Tahir dan keluarganya saat ini diprediksi memiliki kekayaan 2,4 miliar US dollar pada tahun 2022. Ia menjadi orang ke 1196 terkaya di dunia. Ia pun termasuk ke dalam daftar 50 orang paling kaya se-Indonesia di urutan ke-16 pada tahun 2021. Berikutnya untuk 9 naga di urutan kedua ada Antoni Salim.
Anggota Sembilan Naga Underground yang selanjutnya datang dari pemilik Salim Group, yaitu Antoni Salim. Antoni Salim merupakan seorang pengusaha kelahiran Kudus 25 Oktober 1949 yang lahir dengan nama asli Lim Hong Xian. Ia merupakan pemimpin dari Salim Group, sebuah perusahaan konglomerat yang berdiri pada 4 Oktober 1972. Salim Group berfokus pada beberapa industri seperti media, telekomunikasi, keuangan, otomotif, retail, makanan serta minuman, dan juga restoran. Beberapa nama bisnis milik Antoni Salim yang merupakan keluarga kenal adalah El Sinta Media Group, Indolife, Indomaret, Indomobil Group, Indofood, Kentucky Fried Chicken Indonesia, dan juga Superindo. Pada tahun 2021, Antoni Salim dinobatkan sebagai orang terkaya ketiga di Indonesia dengan total kekayaan sekitar 8,5 miliar US dollar. Itulah sedikit mengenai profil kedua, yaitu Antoni Salim. Dan di urutan ketiga untuk Sembilan Naga ada Tommy Winata. Tommy Winata adalah seorang pengusaha kelahiran 23 Juli 1958 di Pontianak. Ia merupakan pemimpin dari pendiri Artagraha Network atau Artagraha Group. Perusahaannya tersebut berfokus pada bidang keuangan, properti, sumber daya alam, telekomunikasi, serta yayasan sosial dan lingkungan. Salah satu perusahaan properti yang ia miliki juga adalah PT Danayasa Artatama Tbk, di mana dengan perusahaan tersebut ia secara tidak langsung memiliki dan mengelola salah satu kawasan bisnis bergengsi di Jakarta. Kawasan bisnis yang dimaksud adalah Sudirman Central Business District atau yang lebih dikenal luas dengan kawasan SCBD. Itu profil yang ketiga, yaitu Tommy Winata. Berikutnya yang keempat ada Rusdi Kirana. Anggota Sembilan Naga yang selanjutnya adalah Rusdi Kirana. Ia merupakan pengusaha sukses sekaligus politisi di Indonesia. Lahir pada 17 Agustus 1963, Rusdi Kirana merupakan pendiri Lion Air. Lion Air adalah sebuah maskapai penerbangan Indonesia yang terkenal akan penerbangan dengan tarif terjangkau. Selain Lion Air, ia juga membawahi beberapa maskapai lain seperti Wings Air, Batik Air, Malindo Air, Thai Lion Air, dan Super Airjet. Selain menjadi pengusaha, ia juga berkiprah di dunia politik Indonesia. Rusdi Kirana sempat menjadi duta besar Indonesia untuk Malaysia ke-17 dari periode 2017 hingga 2020. Sebelumnya, ia juga pernah didapuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden di tahun 2015 hingga 2017. Itulah profil keempat dari Sembilan Naga, yaitu Rusdi Kirana. Dan selanjutnya yang kelima adalah Sofyan Wanandi. Sofyan Wanandi menjadi pengusaha selanjutnya yang akan kita bahas. Ia lahir pada 3 Maret 1941 di Sawalunto. Ia merupakan pendiri dari Santini Group, sebuah perusahaan induk yang memiliki berbagai usaha dengan fokus bermacam-macam bidang. Pada tahun 2020 yang lalu, ia sempat masuk ke dalam daftar 100 orang terkaya Indonesia
dengan urutan 65. Total aset yang ia miliki pada saat itu diperkirakan sekitar 580 juta US dollar. Yang selanjutnya di urutan ke-6 untuk anggota Sembilan Naga adalah Jacob Sutoyo. Jacob Sutoyo adalah salah satu anggota dari Sembilan Naga. Tidak terdapat banyak informasi yang bisa digali mengenai pria satu ini. Tetapi diketahui bahwa Jacob Sutoyo merupakan presiden direktur dari PT Gesit Sarana Perkasa dan juga pemilik dari hotel berbintang JS Luansa di Jakarta. Jacob Sutoyo pun pernah menjadi komisaris PT Alakasa Industrindo Tbk pada tahun 1980. Oke guys, ada dua lagi ya guys. Untuk yang Sembilan Naga berikutnya ada yang ketujuh ada Edward Surajaya. Edward Surajaya memiliki nama asli Jiahan Puen. Ia lahir pada 17 Juli 1949 di Jakarta. Edward Surajaya merupakan putra dari pengusaha sukses William Surajaya yang merupakan pendiri dari Astra International pada tahun 1998. Edward Surajaya mendirikan Saratoga Capital, salah satu perusahaan investasi yang berfokus pada bidang sumber daya alam dan infrastruktur. Kemudian sejak tahun 2004, ia menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Adaro Energi Tbk. Ia juga menjadi Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia. Terus yang berikutnya di urutan ke-8 ada Robert Budi Hartono. Kalian tentunya sering mendengar nama Robert Budi Hartono. Ia merupakan orang terkaya nomor 1 di Indonesia versi Forbes pada tahun 2021. Ia merupakan seorang kelahiran 28 April 1941 di Semarang. Beberapa perusahaan terkenal miliknya adalah Jarum, Bank BCA, dan juga Polytron. Robert Budi Hartono mewarisi perusahaan Jarum Group dari ayahnya dan kemudian dikelola bersama kakaknya yang bernama Michel Hartono. Mereka berdua harus membanting tulang karena pada saat diwariskan, Jarum Group berada dalam kondisi yang tidak baik. Namun usaha Robert Budi Hartono dan sang kakak berbuah manis hingga saat ini keluarga mereka menjadi salah satu keluarga terpandang di Indonesia karena kekayaan masifnya. Yang terakhir untuk Sembilan Naga ada nama James Riyadi. Siapa itu James Riyadi? James Riyadi lahir pada 7 Januari 1957 di Jakarta. Ia merupakan ketua dari Lipo Group yang menaungi berbagai macam industri di Indonesia. Ia juga membantu pembangunan salah satu universitas swasta bergengsi di Indonesia, yaitu Universitas Pelita Harapan atau UPH. Oke, itulah beberapa ulasan singkat mengenai profil anggota Sembilan Naga. Beberapa pengusaha yang memiliki pengaruh penting dalam roda perekonomian di Indonesia. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan umum kalian semua. Oke guys, cukup untuk hari ini pembahasan saya mengenai anggota Sembilan Naga, yaitu konglomerat
9 konglomerat yang ada di Indonesia. Tonton terus channel saya di Adi Tanuwijaya Channel, dan semoga channel saya menginspirasi kalian semua. Terima kasih.